Motor baru tetanggaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Suara knalpot mengguncang hati. Pagi itu, kampung Gempol Damai tidak begitu damai. Seekor ayam jago baru saja lari terbirit-birit karena suara brum 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 yang menggema dari gang sempit. Astagfirullah, itu motor atau petasan lebaran? Teriak Bu Darmi dari dapur sambil hampir menjatuhkan ulekan sambelnya. Pak Dayat, suaminya yang baru saja selesai menyapu halaman, langsung menoleh ke arah suara. Itu pasti si Haris. Beli motor baru kayaknya dia, Bu. Soalnya tadi malam dia pasang status. Alhamdulillah, finally bisa beli juga. Dengan tagar, Honda bukan sembarang Honda, ucap Pak Dayat. Bu Darmi mengerutkan dahi, lalu berdiri di ambang pintu sambil mengintip ke arah jalan. Benar saja, si Haris, anak muda sebelah rumah, melintas dengan bangga di atas motor mengkilap warna biru metalik. Helm barunya serasi, ditambah jaket ala-ala anak touring. Wih, baru juga kredit 3 tahun, udah kayak pembalap motor GP, gumam Bu Darmi sinis. Pak Daya tertawa pelan. Namanya juga anak muda, Bu, biarin aja. Namun Bu Darmi tak tinggal diam. Tapi motor itu lewat 3 kali loh depan rumah kita. Padahal rumahnya ke arah kiri. Ini udah keempat kalinya. Belum juga Bu Darmi menutup mulutnya rapat. Tak lama terdengarlah suara motor mendekat lagi. Brum, brum. Haris muncul lagi. Senyum-senyum sendiri. Lalu memperlambat laju motornya tepat di depan rumah Pak Dayat dan Bu Darmi. Ia melepas helmnya dengan gaya sok cool dan menyapa. Pagi Pak Dayat, Bu Darmi. Saya kira tadi ada yang manggil saya terus. Hehehe. Gak ada, Riz. Jawab Pak Dayat tenang. Paling itu ayam sebelah. Kaget dengar knalpotmu. Bu Darmi menyambar. Kayaknya kamu bukan lewat, Riz. Lagi pamer ya? Haris tergelak. Aduh Bu Darmi, masa saya pamer sih? Kan cuma motor biasa. Tapi emang sih warnanya limited edition. Susah dapatnya. Pria muda itu pun nyengir, menampakkan jajaran giginya yang rapi. Bu Darmi membalas dengan senyum setengah hati. Iya, iya. Untung aja, tetangga sebelah nggak gampang iri ya. Pak Dayat buru-buru mencolek istrinya. Tapi Haris sudah tertawa saja, mungkin tak sadar kalau sedang disindir. Haris pamit, menyalakan motornya lagi. Kalau nanti lewat sini lagi, Riz, bawa sekalian surat cicilannya ya. Siapa tahu Bu Darmi mau bantu bayarin, kata Pak Dayat sambil tertawa ngakak. Aduh Pak, Haris ngakak. Saya bawa tuh kalau perlu. Hahaha, sahutnya. Nah, mulai deh tuh, makin sering muter-muter. Habis ini pasti tetangga-tetangga lain mulai ikut-ikutan. Ucap Bu Darmi semakin jengkel. Pak Dayat nyengir. Tenang Bu, nanti juga motornya lecet sendiri kalau tiap hari dipamerin di tikungan sempit. Ujarnya. Dan ini bab 2-nya ya Bunda. Status WhatsApp yang mengundang amarah. Pagi belum sepenuhnya cerah, tapi Bu Darmi sudah duduk di teras rumah sambil menyeduh kopi dan scrolling WhatsApp. Matanya membelalak saat melihat status terbaru dari Haris. Foto motor barunya, dari berbagai sudut, ada yang dari depan, belakang, atas, bahkan spion, lengkap dengan caption. Bukan pamer, cuma bersyukur. Tapi kalau ada yang iri, ya ngaca aja dulu. Begitulah status Haris yang dilihat oleh Bu Darmi. Wah, 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 ini anak sudah mulai ngajak ribut. Gumam Bu Darmi sambil mengangkat alis sebelah. Ia langsung masuk ke dalam rumah. Pak Dayat, bangun, Pak. Ini si Haris udah keterlaluan. Pak Dayat yang masih setengah sadar membuka satu mata. Kenapa lagi, Bu? Dia bikin status nih, lihat sendiri. Bu Darmi menyodorkan HP-nya. Pak Dayat melirik lalu kembali merem. Ya biasalah anak muda, suka nyentil gak jelas, biarin aja. Katanya dengan malas. Biarin, ini udah provokasi kelas menengah ke atas, Pak. Kata Bu Darmi sambil menaruh HP-nya di meja. Lusa, saya juga bakal bikin status. Ucap Bu Darmi dengan nada ketus. Pak Dayat mulai bangun dan duduk di kasur. Status apa? Tanyanya yang bingung sambil menghilangkan belek di matanya. Bu Darmi menyipitkan mata. Foto mesin cuci kita yang udah 10 tahun, tapi masih kuat. Terus saya tulis, yang penting bukan motor baru,
tapi cucian bersih dan rumah adem tanpa cicilan. Jawab Bu Darmi menerangkan rencananya. Pak Daya tertawa terpingkal-pingkal. Bu, kamu tuh kalau ikut sinetron bisa jadi peran antagonis loh. Gaya ngomongnya udah tajam banget. Bu Darmi nyengir. Saya nggak suka kalau orang pamer, Pak. Apalagi jelas-jelas buat nyindir. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Notifikasi grup RT03 Gempol Damai. Haris kirim video baru. Video motor barunya dicuci pakai sabun khusus impor. Dengan backsound lagu DJ Remix. Captionnya, rawat yang kita punya, bukan ngurusin punya tetangga. Semakin panaslah hati Bu Darmi. Nah kan, ini maksudnya apa lagi coba? Jerit Bu Darmi. Pak Dayat langsung pakai sarung. Udah Bu, kita sarapan dulu. Daripada kamu bikin status, mending kita ke warung Butini. Beli nasi uduk. Kamu butuh energi buat nyindir balik. Ujar pria itu. Bu Darmi masih manyun. Aku bukan nyindir, aku cuma jujur. Jawab Bu Darmi cepat. Sementara itu di rumah Haris. Haris sedang duduk di depan cermin sambil styling rambutnya. Ih, tadi Bu Darmi kelihatan mangkel banget deh. Tapi lucu juga sih. Seneng lihat ekspresinya. Haris ngakak sendiri sambil berkaca. Ibunya masuk kamar. Riz, jangan nyindir orang terus di status, nggak baik. Loh, Mak, siapa juga yang nyindir? Kan cuma caption. Kalau Bu Darmi kepanasan berarti dia yang merasa. Jawab Haris santai. Ibunya geleng-geleng. Jangan sampai motor baru kamu itu malah bikin kamu dijauhin orang sekampung loh. Apalagi Bu Darmi itu cepat banget nyebar info. Kata ibunya. Haris nyengir. Tenang Mak, aku jago PR. Pertemuan heboh di warung Butini. Pagi itu warung Butini ramai luar biasa. Padahal biasanya cuma ibu-ibu beli sayur atau bapak-bapak ngopi sambil ngeluh harga gas naik. Tapi hari ini suasananya beda. Ada yang sengaja pakai daster paling baru. Ada yang megang HP terus. Ada juga yang duduk paling depan kayak siap nonton konser. Bu Darmi datang, Bu Darmi datang. Bisik Bu Yuni ke sebelahnya sambil ngebetulin kerudung. Bu Darmi melenggang masuk bersama Pak Dayat. Dengan ekspresi wajah kayak juri MasterChef. Santai tapi siap menilai siapa yang kurang bumbu. Assalamualaikum Bu Tini. Nasi uduknya 2. Pakai telur dadar ya. Jangan terlalu gosong. Kayak omongan tetangga sebelah. Kata Bu Darmi sambil senyum manis. Waalaikumsalam. Iya Bu. Jawab Bu Tini yang langsung paham kode sindirannya. Ibu-ibu di sekitar langsung saling lirik-lirikan. Bu Sari yang duduk paling ujung bisik ke Bu Dewi. Ini pasti kelanjutan status malam. Belum sempat nasi uduk datang, pintu warung berbunyi lagi. Celing, celing. Masuklah Haris, lengkap dengan jaket motor barunya dan helm digantung di siku. Suasana langsung mendadak canggung. Oh, ketemu juga nih seleb status. Ucap Bu Darmi pelan tapi penuh makna. Haris menyeringai. Pagi Bu, Pak. Wah, ramai ya di sini. Serasa meet and greet. Pak Dayat nyengir. Ya, ketemu di warung, bukan di sirkuit. Jadi simpen dulu gaya-gaya MotoGP-nya, Riz. Semua tertawa. Haris ikut tertawa, tapi jelas terlihat agak keki. Bu Tini buru-buru ngasih teh manis ke Bu Darmi. Tapi Bu Darmi masih belum selesai. Riz, kata Bu Darmi pura-pura ramah. Motor barumu keren banget ya. Bisa muter-muter 7 kali sehari lewat depan rumah kami. Udah kayak kendaraan patroli. Haris tertawa garing. Hahaha. Ibu bisa aja. Itu mah kebetulan aja jalannya ke situ terus. Bu Dewi nyeletuk. Iya, tapi tetangga sebelah saya juga kemarin bilang motor itu udah kayak sinetron. Ada terus, tiap episode nongol. Bu Sari nambahin, dan sekarang kayaknya mulai sinetron religi deh. Banyak sindiran-sindiran halus. Semua tertawa lagi. Haris mulai garuk-garuk kepala. Tapi kan saya cuma bersyukur, Bu. Kata Haris membela diri. Bukan maksudnya nyindir, lanjutnya lagi. Bu Darmi meneguk tehnya, lalu berkata, Nah, kalau bersyukur itu biasanya diam-diam, Riz. Bukan sambil bikin status kayak pidato 17 Agustusan. Suasana makin riuh. Bu Tini tiba-tiba nyeletuk. Ya udah, gini aja. Besok saya buat sayembara. Siapa yang bisa muterin kampung paling banyak naik motor, dapat es teh gratis sebulan. Haris tertawa lepas. Wah, kalau gitu saya pasti menang, Bu.
Bu Darmi balas, hati-hati Riz, makin sering muter, makin banyak yang nyinyir. Nanti bukan ST yang dapet, tapi gosip gratis. Semua ngakak bareng, bahkan Haris akhirnya ikut ketawa, meski sambil ngelus dada. Balasan status Bu Darmi yang bikin heboh RT. Sore hari itu, grup WhatsApp RT 03 Gempol Damai kembali bergetar. Kali ini bukan karena Haris, bukan pula karena undangan kerja bakti, tapi karena Bu Darmi update status. Foto mesin cuci 2 tabung keluaran 2011 dengan latar belakang ember dan pakaian anak-anak. Captionnya, mesin boleh tua, tapi tetap setia kerja tanpa cicilan. Yang penting bukan kinclongnya barang baru, tapi sabunnya habis karena sering dipakai. Dengan tagar, jujur tanpa sindir. Tagar lagi, kalau ngerasa berarti kena. Grup meledak. Bu Dewi, wah ini sih keren, klasik, tapi ngena. Bu Sari pun ikut nimbrung. Captionnya aduhai, kayak ngeluarin jurus pamungkas. Pak RW, jangan sampai status jadi perang dunia ketiga ya ibu-ibu. Ketua RW itu mengingatkan anggotanya. Di rumah Haris, suasana hening. Ia menatap status Bu Darmi sambil mengunyah kerupuk, tapi rasanya udah kayak makan kerikil. Mak, Bu Darmi balas statusku, katanya ke ibunya. Ibunya melirik HP Haris, lalu nyeruput teh. Ya ampun, itu kan cuma mesin cuci, Riz. Tapi sindirannya nancep banget ya. Haris mendesah, aku harus balas, Mak. Ini harga diri. Ibunya menggeleng. Harga dirimu taruh aja di laci. Jangan kamu balas, nanti makin rame. Tapi Haris sudah membuka kamera. Motret motornya dari kejauhan, lalu upload lagi. Foto motor dari kejauhan, kelihat garasi dan sebagian tembok. Captionnya, kadang yang tua memang setia, tapi yang baru lebih efisien dan wangi. Dengan tagar, jangan baper, tagar lagi. Bersih itu relatif. Keesokan harinya saat Bu Darmi beli cabai di warung Butini, langsung saja Butini bertanya dengan senyum penuh kode. Wah, Bu, kayaknya status malam bikin Haris ngeluarin kartu asnya ya. Bu Darmi santai sambil memilih tomat. Ya, namanya juga anak muda, masih gampang panas. Kalau saya sih tinggal posting lagi aja. Hehehe. Bu, jangan, makin jadi. Bisik Bu Yuni yang tiba-tiba nimbrung dari rak mie instan. Bu Darmi nyengir, tenang, saya bukan tipe yang suka nyerang langsung. Saya tuh lebih suka pakai strategi dingin, menusuk pelan. Ucap Bu Darmi. Kemudian, di bibirnya terukir senyum penuh makna. Malam harinya, Bu Darmi kembali update. Foto dirinya sedang nyapu halaman pakai sapu lidi. Di latar belakang, motor tetangganya berjejer, termasuk punya Haris. Tentu saja, caption mau tak ketinggalan. Yang penting halaman bersih, bukan cuma kendaraan yang kinclong. Karena tetangga bahagia bukan karena motor baru, tapi karena nggak bising tiap jam. Dengan tagar, sapu lebih penting, tagar lagi tetangga damai. Grup WhatsApp kembali gempar. Bab 5, rapat RT paling tegang sekampung. Hari Minggu pagi yang biasanya tenang, kali ini terasa seperti menjelang sidang DPR. Pak RT yang biasanya santai pakai kaos oblong dan sarung, hari ini tampil lengkap pakai baju batik dan sepatu pantofel. Serius banget. Rapat RT darurat diadakan di balai warga karena isu status WA yang semakin mengguncang keharmonisan kampung. Ya, gara-gara status WA, terpaksalah Pak RT harus mengumpulkan semua warga. Pak RT berdiri di depan, garuk-garuk kepala sambil pegang mikrofon. Assalamualaikum warga RT 03. Saya minta maaf, harus kumpulin semua pagi-pagi gini. Tapi demi kedamaian kampung ini, kita harus luruskan. Warga mulai saling bisik-bisik. Bu Dewi duduk di depan sambil kipas-kipas. Bu Sari siap dengan kamera HP-nya. Kalau ada drama, langsung rekam. Haris duduk di sebelah kanan, kepala sedikit menunduk. Bu Darmi duduk di kiri, nyender, tenang banget sambil ngemil kacang rebus. Pak RT melanjutkan. Beberapa hari terakhir ini grup WhatsApp kita panas kayak gorengan baru diangkat. Ada status-status sindiran, balasan, dan ya, saya tahu semuanya sudah tahu siapa pelakunya. Semua mata melirik dua arah, ke Haris dan Bu Darmi.
Pak RT menatap Haris dulu. Haris, kamu kan anak muda, harusnya bisa memberi contoh. Motor baru itu bagus, tapi jangan sampai bikin orang di kampung ini jadi budek tiap pagi ya. Haris berdiri. Iya Pak RT, saya minta maaf. Saya emang sering muter-muter. Tapi itu karena lagi belajar reading pelan. Semua mendesis. Alah. Bu Darmi langsung nyeletuk. Belajar reading pelan kok gasnya lebih kenceng dari suara beduk Jumat. Warga ketawa. Haris makin keki. Pak RT melanjutkan. Dan Bu Darmi, status-status ibu juga tajam-tajam. Sampai ada yang nanya ke saya, Pak RT, Bu Darmi itu kuliah jurusan sindiran ya? Warga ngakak lagi. Bu Darmi cuma senyum elegan. Saya ini cuma ibu rumah tangga yang jujur Pak RT. Kalau ada yang merasa tersindir, berarti itu hatinya rapuh. Kata Bu Darmi sambil ngunyah kacang rebus dengan gaya santai. Pak RT menghela nafas dalam. Oke, saya minta, mulai hari ini kita semua puasa status dulu seminggu. Kalau ada yang update status yang mengandung sindiran, saya minta tolong jangan dikomenin, jangan di-share, diamin aja. Pak RW angkat tangan. Kalau perlu saya usul, kalau statusnya nindir, kita kirim stiker, diem aja Bu, rame-rame. Warga tepuk tangan sambil tertawa. Haris dan Bu Darmi akhirnya saling lirik. Lalu sama-sama senyum meskipun masih setengah kaku. Pak RT nutup rapat dengan kalimat ikonik. Boleh motor baru, boleh mesin cuci lama, tapi jangan lupa, hati harus tetap bersih. Bab 6. Stiker balasan Bu Darmi dan efeknya. Meski dilarang update status, ternyata masih ada cara lain buat sindir-sindiran, lewat stiker WA. Dan Bu Darmi bikin stiker pribadi yang bikin geger kampung. Seminggu setelah rapat RT, suasana kampung mulai tenang. Status WA mendadak sepi, tidak ada foto motor, tidak ada sindiran mesin cuci, tidak ada juga foto-foto menyapu halaman dengan caption galak. Tapi muncul fenomena baru di grup RT 03 Gempol Damai. Stiker sindiran. Dan siapa pelopornya? Bu Darmi. Pagi-pagi saat Bu Dewi kirim foto masakan ke grup, tiba-tiba muncul stiker baru. Gambar Bu Darmi lagi nyapu halaman dengan tulisan besar. Sibuk nyapu bukan nyindir. Langsung ramai. Bu Sari, Bu Darmi itu stiker baru ya? Lucu. Bu Yuni, ada versi lain gak Bu? Bu Darmi dengan bangga membalas. Stiker 2. Foto mesin cuci tua dengan tulisan. Masih bisa muter, gak kayak omongan orang. Stiker 3. Foto dirinya lagi megang sapu sambil cengar-cengir. Bersihin halaman, bukan bersihin timeline. Warga ketawa berjamaah. Tapi tak butuh waktu lama, Haris pun ikut melawan. Dia membalas dengan stiker juga. Stiker Haris. Gambar motor birunya dengan tulisan. Bunyi keras tapi gak nyakitin. Stiker lain. Selfie Haris pakai helm senyum lebar. Kalau gak suka, tutup kuping aja Bu. Dan yang paling hot, stiker Haris megang helm sambil kedip. Biar rame asal gak basi. Bu Darmi lihat itu semua sambil nyeruput es dawet di teras rumah. Pak, si Haris bikin stiker balasan. Tuh lihat. Pak Daya datang, melihat HP-nya, lalu duduk pelan. Ibu balas lagi? Tanya pria itu. Bu Darmi berdiri tegap, lalu berkata, saya nggak balas stiker Pak. Pak Dayat kaget. Loh, tumben? Bu Darmi senyum licik. Aku mau buat pakai stiker khusus, 1 set. Namanya stiker tetangga greget series vol 1. Pak Dayat hanya bisa pegang kepala. Bu, kamu itu ibu rumah tangga atau CEO marketing meme? Besoknya di grup RT 03. Bu Darmi kirim 10 stiker sekaligus dengan tema yang makin pedas. Yang pertama gambar sapu lidi terbang. Kalau motor bisa terbang barulah saya kagum. Gambar kedua, gambar ember penuh cucian. Yang penting bersih, bukan berisik. Gambar ketiga, foto Bu Darmi ngelirik ke kamera. Tetangga berisik, nyalain mode diam. Warga geger, bahkan Pak RT sampai kirim voice note. Aduh Bu Darmi, ini bukan perang status lagi. Ini udah perang dunia stiker. Stiker jadi viral, kampung masuk berita online. Stiker sindiran ini bocor keluar kampung. Diposting di Facebook emak-emak se-Indonesia. RT 03 mendadak terkenal. Pagi yang biasa, tiba-tiba berubah luar biasa. Bu Sari yang hobi ngintip akun gosip Facebook,
mendadak teriak dari teras rumahnya. Bu Darmi, kamu masuk berita online. Bu Darmi lagi nyapu halaman. Langsung refleks. Hah? Saya korupsi apa? Bu Sari lari sambil bawa HP. Buka aplikasi Facebook dan memperlihatkan sebuah postingan dari akun viral. 10 stiker sindiran ibu rumah tangga paling greget 2025. Nomor 7 bikin tetangga panas dingin. Dan ya, stiker Bu Darmi ada di semua posisi. Komentar netizen rame banget. Astaga, ini Bu Darmi siapa sih? Mau dong stikernya. Stiker, kalau motor bisa terbang baru saya kagum. Itu level dewa. Tetangga aku juga ada yang kayak Haris nih. Cocok banget di stikerin. Bu Darmi menutup mulutnya. Ya Allah, aku viral. Pak Dayat keluar rumah. Lihat kerumunan warga yang udah datang kayak wartawan. Bu Darmi, kamu trending. Trending? Nomor 3 di Twitter lokal. Ada yang bilang, kamu the real ibu-ibu self-fix 2025. Sementara itu di rumah Haris, Haris duduk lemas di kursi ruang tamu. Ibunya menyodorkan teh manis sambil berkata, Riz, kamu kalah sama emak-emak. Haris garuk kepala. Mak, aku cuma pengen nunjukin motor baru, kok jadinya begini? Ibunya geleng-geleng. Nah itu pelajaran. Kadang yang lebih ngeri dari suara knalpot, ya suara sindiran emak-emak. Ujar ibunya. Sorenya Pak RT bikin pengumuman di grup WA. Selamat kepada Bu Darmi yang telah membawa nama RT 03 Gempol Damai Mendunia dalam bentuk stiker. Namun kami harap kedepannya tidak ada lagi stiker sindiran versi 2, 3, apalagi deluxe edition. Mari kita kembali damai. Wassalam. Bu Darmi balas di grup WA. Tenang Pak RT, saya akan pensiun dari stiker setelah saya launching stiker tetangga greget. Final Edition Vol 2. Limited time only. Tersedia di PDF, PNG, dan stiker fisik. Siapa mau pre-order? Warga langsung ngakak rame-rame. Bahkan Pak RT cuma bisa kirim stiker. Mohon maaf dan voice note ketawa pasrah. Bab 8. Balas dendam Haris, bikin vlog klarifikasi. Karena nggak mau kalah, Haris mulai buka channel YouTube. Isinya klarifikasi tentang motor barunya dan fitnah tetangga. Tapi, endingnya malah bikin malu sendiri. Oke bun, di bab ini makin kocak ya. Balas dendam Haris bikin vlog klarifikasi. Haris duduk di kamarnya sendiri, mandang kamera HP yang disanggah pakai botol kecap, tabung gas kosong, dan 2 buku SMA. Backgroundnya sengaja didekor, motor birunya disorot pakai lampu belajar. Ia menghela napas panjang. Bismillah, ini saatnya. Rekaman dimulai. Assalamualaikum guys, balik lagi di channel YouTube Haris Motovlog. Baru bikin sih, tapi intinya aku mau klarifikasi. Ia melirik kertas contekan di meja. Banyak yang bilang aku pamer, muter-muter kampung. Padahal guys, aku tuh cuma ngetes konsumsi bensin. Ini motor baru, masa nggak dicoba dulu? Lagian, suara knalpot itu bukan berisik, tapi berkarakter. Tiba-tiba dari luar terdengar suara ibunya. Haris, kamu bilang tadi bantuin nyapu halaman. Kok malah ngomong sendiri di kamar? Haris mendesah, terpaksa di-cut dan tag ulang. Setelah 3 jam tag berkali-kali, Haris berhasil unggah videonya ke YouTube dengan judul Klarifikasi, saya bukan tetangga berisik. Ia share ke grup RT. Grup langsung pecah lagi. Bu Yuni, hahaha, Haris kamu tuh cocok banget jadi seleb. Tapi background motormu itu, kok helmnya digantung di galon ya? Bu Dewi, aku nonton 2 menit, terus aku skip ke ending. Endingnya malah ibunya teriak nyuruh nyapu. Pak RW, bagus usahanya. Tapi yang paling menggelegar adalah Bu Darmi repost video Haris ke status WA-nya dengan caption. Ketika klarifikasi malah membuka luka baru. Dengan tagar, nggak usah dijelasin kalau nggak salah. Dan tak lupa Bu Darmi bikin stiker baru. Foto Haris megang kertas contekan dengan tulisan, klarifikasi bukan alibi. Besoknya di balai RT. Pak RT, aduh Haris, niatmu baik. Tapi timingmu buruk. Bu Darmi itu kalau disindir balik, dia bisa balas bukan pakai kata-kata, tapi peradaban. Warga ketawa ngakak. Haris pasrah. Ya udahlah, saya nyerah. Besok motor saya parkir di belakang rumah. Gak usah dipamerin, gak usah muter-muter lagi. Ucap Haris dengan raut wajah yang susah dijelaskan. Pak RT manggut-manggut.
Nah, begitu dong. Damai itu indah, ujarnya. Dan beberapa hari kemudian, setelah kumpul dari bala RT, hujan deras mengguyur kampung Gempol Damai semalaman. Pagi harinya, beberapa jalan gang kecil tergenang air. Sepatu warga basah, anak-anak senang bisa main becek-becekan. Tapi di tengah kekacauan itu, grup WhatsApp RT 03 malah ramai. Bukan karena minta bantuan, bukan juga update kondisi banjir, tapi karena satu pertanyaan yang bikin Bu Darmi nyaris tersedak gorengan. Bu Dewi kirim chat. Bu Darmi, banjir begini nggak ada stiker khususnya kah? Bu Darmi baru saja mau ngelap lantai yang bocor. Langsung bengong. Ini tetangga-tetangga kenapa? Malah ngarep stiker. Ini banjir, bukan peluncuran produk. Lalu masuk chat dari akun tak dikenal di grup Facebook Stiker Viral Indonesia. Bu Darmi, kami dari admin grup Stiker Nusantara. Kami ingin mengundang Ibu jadi bintang tamu di live kita. Temanya tetangga ribut, hadapi dengan stiker. Bu Darmi sampai jongkok di depan kipas angin. Pak, aku diundang jadi pembicara stiker. Pak Dayat melongo. Loh, kamu itu ibu rumah tangga. Gimana caranya? Kamu mendadak jadi motivator stiker. Jawab Pak Dayat bingung. Sementara itu, Pak RT lagi sibuk koordinasi bantuan warga karena air sudah masuk rumah Bu Sari dan Bu Tini. Tiba-tiba, kurir ke balai RT bawa paket besar. Pak, ini paket dari Jakarta untuk Bu Darmi. Pak RT ngelirik ke alamat. Pengirim, fans club stiker Emak Greget Indonesia. Di dalamnya, kaos bertuliskan Bu Darmi adalah ideologi. Dan mug dengan quotes, bersih itu pilihan, nyinyir itu seni. Bu Darmi tak tinggal diam. Sore itu, dia posting status WA. Foto ember bocor dan sapu lidi mengapung. Caption, air boleh masuk rumah, tapi jangan masuk ke hati. Lengkap dengan tagar seperti biasa. Tetap bersih, jangan ngambek pas banjir. Grup WA kembali meledak. Bu Tini, hahaha, Bu Darmi gak ada remnya. Pak RT, Bu tolong, kita fokus ke Go dulu, baru ke quotes. Tapi yang paling bikin warga ngakak adalah ketika Haris kirim stiker baru. Motor barunya diparkir di atas bangku karena takut banjir. Tulisannya, motor boleh baru, tapi tetap takut air. Tak mau kalah, Bu Darmi balas juga dengan stiker. Sapu lidi terapung. Kalau sapu aja bisa mengapung, apalagi sindiran. Sementara itu Pak RT di rumahnya hanya bisa menggaruk dan menggelengkan kepalanya. Dia sangat heran dengan warganya yang begitu unik. Banjir bukan menjadi pengingat, malah jadi bahan konten. Setelah semua kehebohan, status sindiran, stiker viral, vlog klarifikasi, hingga banjir yang malah dijadikan bahan konten, warga RT 03 akhirnya lelah. Capek nyindir, capek balas sindiran, dan capek ngetik hahaha di grup WA. PRT pun mengusulkan, kita bikin festival damai RT 03. Semua warga kumpul, bawa makanan. Gak ada sindir-sindiran. Siapa yang masih sindir, suruh nyanyi lagu dangdut. Pengumuman itu pun sudah dibaca semua warga. Hari Minggu pun tiba. Lapangan kecil di tengah kampung dihias sederhana. Ada spanduk bertuliskan, Festival Damai RT 03. Karena stiker boleh pedas, tapi hati tetap manis. Warga berdatangan bawa makanan. Bu Sari bawa lontong isi. Bu Dewi bawa bakwan 50 biji. Bu Darmi tentu saja. Sambal terpedas di dunia. Plus stiker edisi khusus Festival Damai. Stiker barunya adalah foto Bu Darmi dan Hari salaman dengan tulisan, kalau sudah damai tetangga jadi family. Warga tepuk tangan, bahkan Haris pun ketawa sambil berkata, Bu Darmi, stiker ini pertama kalinya bikin saya tersentuh, bukan tersindir, ucapnya. Lalu warga selfie bersama. Paling depan Pak RT megang toa, di sampingnya Bu Darmi dan Haris berdiri berdampingan semuanya tersenyum. Lalu Bu Yuni teriak, senyum ya, 1, 2, 3, cekrik. Foto itu langsung jadi status WA bersama semua warga. Captionnya seragam. Akhirnya bukan motor, bukan mesin cuci, tapi sambal dan stiker yang menyatukan kami. Tak lupa, tagar disertakan. Damai itu greget. 1 bulan kemudian, stiker Bu Darmi resmi dijual online. Paket lengkap berjudul Greget Tetangga Series, edisi Kampung Penuh Cinta. Dapat penghargaan lokal sebagai Inovasi Komunikasi Warga Terbaik 2025.
Dan RT 03 Gempol Damai jadi contoh kampung kreatif dalam seminar nasional. Judul seminarnya, Dari Knalpot Berisik ke Stiker Pedas, Evolusi Konflik Sosial Era Digital. Oke Bunda, ceritanya selesai. Kita cerita yang ringan dulu ya Bunda, supaya sedikit berbeda dari biasanya. Kira-kira bunda-bunda semua suka nggak cerita ringan seperti ini? Boleh komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.